Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa laqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzil يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وبصخر صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Masjid Al-Fattah Jatinegara yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Umdatul Ahkam, kumpulan hadis-hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum Islam. Kitab ini disusun oleh Al-Allama Al-Muhaddis Al-Faqih Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Maqdisi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada hadis nomor 41, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Nama asli beliau Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dawsi Al-Yamani, seorang Yaman yang menyatakan iman dan Islam di tahun 7 Hijriyah. Meskipun berjumpa dengan Nabi SAW kurang lebih 3 tahun, tapi beliau ini paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Lebih dari 5.000 hadis dari jalurnya beliau radhiyallahu an. Di antaranya hadis berikut ini. Qala, beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba." Jika seorang laki-laki, maksudnya kinaya, seorang suami itu duduk di atas anggota yang 4 dari istrinya, yaitu kedua tangan dan kedua kaki, ya. Ini kinaya, hubungan intim atau jima. Summa jahadaha, kemudian dia tersebut melakukan hubungan intim tersebut, yang dimana khitan dengan khitan berjumpa, khitannya laki-laki masuk ke khitannya perempuan. Di situ adalah kinaya dari hubungan intim, yaitu jima. Faqat wajabal ghusl, maka dia tersebut wajib untuk mandi. Wa illam yanzil, dalam ungkapan di sini wa illam yunzil, meskipun tidak keluar air mani tersebut atau tidak dikeluarkan air mani tersebut. Wa illam yanzil, tidak keluar air mani, atau wa illam yunzil artinya tidak dikeluarkan air maninya. Seperti itu. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 291. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 348. Kalau kita melihat dari kosakata yang ada pada hadis ini, idza jalasa ay ar-rajul, laki-laki, yaitu maksudnya suami, wal murad, dan maksud di sini adalah melakukan hubungan intim. Tidak hakikatnya si suami itu duduk di pangkuannya perempuan, tidak seperti itu. Baina
syu'abiha al-arba. Asy-syu'ab itu jamak daripada syu'bah. Wa hiya al-qit'ah minasy-syai', secuil dari bagian sesuatu. Maksudnya di sini bagian dari anggota badan yang 4 dari seorang perempuan atau istri. Maksudnya wal muradu biha huna yadaha wa rijlaha alal adhar, bahwasanya kedua tangan itu istri atau kedua kaki itu istri. Itu yang nampak jelas. Wa huwa kinayatun an makani rajul minal mar'ah fi halatil jima'. Di sini tidak lain kinayah dari tempat seorang suami ya pada saat keadaan dia melakukan jima dengan istrinya. Nah, kemudian disebutkan summa jahadaha, dia tersebut bersungguh-sungguh, maksudnya di sini melakukan hubungan intim karena kesemangatan dengan ya memasukkan khitannya ke khitan istrinya sebagai simbol jima, sehingga membuat dia tersebut merasakan kenikmatan di situ. Naam. Kemudian disebutkan di sini jahadaha wa dzalika bi iladi zakarihi fi farjiha. Maksudnya di sini balagha juhdahu fiha. Orang yang melakukan hubungan intim pasti dia tersebut mengerahkan seluruh tenaganya dengan dia memasukkan zakarnya atau khitannya ke khitan perempuan. Dan disebutkan di sini ini tidak lain semua adalah kinayah daripada hubungan intim atau jima. Fa innal maqsuda min dzalika al kinayah anil jima wa mu'alajatul inzal. Maksud dari kata Nabi summa jahadah tersebut adalah kinayah daripada jima, yang dimana dia tersebut mendapatkan sesuatu dari melakukan hubungan intim tersebut. Naam. Wa anna dzalika idza hasala faqad wajaba al-ghusl wa illam yanzil aw wa illam yunzal aw wa illam yunzil. Dia tersebut telah wajib mandi jika khitan ketemu dengan khitan, atau dalam artian masuk ya, sedangkan sekedar menempel, para ulama berdebat, berikhtilaf apakah wajib mandi ataukah tidak. Wallahu a'lam, pendapat yang rajih sekedar tempelan tidak sampai masuk khitannya laki-laki ke khitan perempuan itu tidak wajib mandi. Tapi kalau sudah masuk berarti dia tersebut wajib mandi. Baik dia keluarkan ataupun ya air maninya keluar ya, seperti itu. Faqat wajabal ghusl, maka wajib mandi. Dari sini ilmu yang bisa kita dapatkan ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa azakumullah. Yang pertama, wujubul ghusli minal jima ala rajul wal mar'ah sawa'un ahasala inzalun amla. Ya, liqaulihi sallallahu fi riwayat Muslim wa illam yunzil. Wajib mandi habis melakukan hubungan intim atau jima, wajib mandi buat laki-laki ataupun perempuan, baik mendapatkan air mani ataupun tidak, baik keluar air mani ataupun tidak. Yang kedua, dari hadis ini sebagian ulama menjelaskan bahwasanya hadis ini nasikhun. Nasikh itu menghapus hukum yang sebelumnya. Kita tahu dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 343, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya kewajiban mandi itu ada jika keluar air mani. Ini hadis umum. Sebagian ulama atau sekelompok ulama mengatakan ini hadis mansukh. Mansukh itu terhapuskan hukumnya dengan hadis tadi, hadis Abu Hurairah, yang dimana menyebutkan kalau seseorang melakukan hubungan intim yang jelas ditandai khitan ketemu khitan, ya khitan laki-laki masuk di khitannya perempuan, maka wajib mandi.
meskipun tidak keluar air mani. Dan mereka membawakan penguatan dengan hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridha beliau. Qala berkata, "Innama kana al-ma'u minal ma' rukhsah fi awal Islam, summa nuhiya anha." Sesungguhnya kewajiban mandi ketika keluar air mani itu rukhsah, keringanan. Di awal Islam, waktu awal-awal Islam baru wajib mandi kalau keluar air mani. Dulu kalau tidak keluar air mani tidak wajib mandi kata mereka. Kemudian setelah itu dilarang. Wa huwa sarihun fin naskhi. Yang jelas ya, ini secara terang benderang menunjukkan hadis Abu Hurairah yang mengatakan sekedar melakukan hubungan intim meskipun tidak keluar air mani maka wajib mandi, dan menghapus hukum yang sebelumnya yang menyatakan wajib mandi tersebut ya itu jika keluar air mani. Itu benar secara hukum, secara umum begitu kalau hubungan intim. Tapi kita tahu kan bahwasannya tidak semua ya, apa kita katakan seseorang keluar air mani tersebut bisa dalam keadaan dikarenakan melakukan hubungan intim, atau yang kedua yaitu apa? Mimpi basah. Nah, jadi kalau mimpi basah ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri masih berlaku ya, dan itu dikuatkan di dalam hadis yang sudah kita bahas sebelumnya, hadis Ibunda Ummu Salamah ya, Hindun bintu Abi Umayyah, ketika Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu an bertanya, ya, Sahlah bintu Milhan bertanya kepada Nabi SAW yang sering dipanggil dengan sebutan Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, idza ihtalamatil mar'a hal 'alaiha ghuslun? Wahai Rasulullah, jika seorang wanita bermimpi-mimpi yang begituan, apakah wajib mandi? Faqala Rasulullah SAW, na'am idza ra'atil ma'. Ya, si perempuan tersebut wajib mandi jika keluar air mani. Artinya jika kita mimpi-mimpi yang begituan tapi tidak keluar air mani, mafhumnya apa? Tidak wajib mandi. Nah, tapi memang dulu ceritanya itu hatta hubungan intim kalau tidak keluar air mani tidak wajib mandi. Makanya Ubay bin Ka'ab menegaskan, enggak, itu dulu. Itu khusus berkaitan dengan hubungan intim, jima. Nah, sekarang ya hukum tersebut diperbaharui dengan adanya hadis Abu Hurairah. Sekedar melakukan hubungan intim atau jima, maka wajib mandi meskipun tidak keluar air mani. Tapi sekali lagi, kalau kita tersebut mimpi-mimpi yang begituan, baru wajib mandi apa? Kalau kita apa? Keluar air mani. Jadi memang tidak hadis innamal ma'u minal ma', sesungguhnya wajib mandi tersebut jika keluar air mani. Kalau berkaitan dengan hubungan intim atau jima, benar kita katakan ini hadisnya mansukh dengan hadis Abu Hurairah yang sekedar melakukan hubungan intim, idzal taqa al-khitanu al-khitana fawajibal ghusl wa illam yanzil, fawajibal ghusl wa illam yanzil. Ya, apabila khitannya laki-laki ketemu dengan khitannya perempuan, kinayah ya dari hubungan intim atau jima, wajib mandi meskipun tidak keluar air mani. Maka hadis innamal ma'u minal ma' mansukh dengan hadis Abu Hurairah tadi itu. Tapi kalau kita kaitkan dengan seseorang yang mimpi yang begituan, kita katakan bahwasanya kita yang mimpi yang begituan baru wajib mandi jika apa? Keluar air mani. Artinya jika kita mimpi yang begituan tapi tidak keluar air mani, wajib mandi enggak? Tidak. Dan itu dikuatkan dalam hadis Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika Ummu Sulaim ibunya Anas bertanya tentang hal itu. Hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Wallahu a'lam. Nah, kemudian dari hadis ini juga yang ketiga, ilmu yang bisa kita dapatkan adalah isti'malu al-kinayati amma yustahya minat tasrih bidhikrihi. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, menggunakan kinayah sesuatu yang memalukan kalau disebutkan secara jelas, secara terang benderang.
Nabi Muhammad bisa saja menjelaskan dengan bahasa beliau jima, tapi beliau mengistilahkan dengan bahasa yang sangat halus. Jika seorang laki-laki duduk di atas 4 anggota badan istrinya, nah, itu kan kinayah yang sangat bagus. Mafhumnya kita itu apa? Berkaitan dengan jima atau hubungan intim. Ini kan kinayah. Karena langsung disebutkan jima bisa saja, tapi itu sesuatu yang memalukan. Makanya Rasulullah SAW menggunakan kata yang sifatnya kinayah dari hubungan intim tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, dan dari hadis ini yang keempat, ilmu yang bisa kita dapatkan bahwasannya jima atau melakukan hubungan intim itu adalah bagian dari hadas besar. Ya, karena di sini dikatakan faqad wajabal ghuslu, maka wajib mandi. Dan kita tahu hadas besar itu disucikan, dibersihkan dengan cara apa? Mandi. Sedikit mengingatkan, hadas besar itu cuma ada 4. Yang pertama, khurujul mani, keluar air mani. Baik mendapatkan air mani itu dari hubungan intim atau jima atau mimpi basah. Yang kedua, jima secara umumnya, ya. Meskipun tidak keluar sekalipun wajib mandi, ya. Kemudian yang ketiga adalah haid. Yang keempat adalah nifas. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kita masuk pada hadis nomor 42, ya, hadis nomor 42. Kita bacakan hadisnya. Ini menjelaskan tentang takaran air yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mandi. Berapa jumlah dan takarannya? Kita bacakan an Abi Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Naam. Annahu kana huwa wa abuhu inda Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma wa indahu qaumuhu. Disebutkan Abu Ja'far ini namanya Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Jadi cicitnya Ali bin Abi Talib. Ya. Ya, kita tahu rawi di sini Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain itu yang sering disebut terkenal dengan sebutan Al-Baqir. Orang kita menyebut Al-Bagir, ya, Al-Baqir bil qaf, Al-Baqir. Sering disebut dengan Al-Bagir, Al-Baqir. Wa abuhu, ayahnya namanya huwa Ali bin Husain. Ya, abahnya itu namanya Ali bin Husain. Min akabiri a'immati ahlil bait wa sadatihim. Ayahnya dari Al-Baqir ini, yaitu Ali bin Husain, itu termasuk senior, ya, imam dari kalangan ahlul bait dan wasadatihim, termasuk pemimpin mereka. Beliau ini Ali bin Husain, ya, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, itu ini yang sering disebut dengan sebutan Zainul Abidin. Zainul Abidin. Beliau ini termasuk, ya, tokoh kalangan tabi'in dan termasuk alimnya dari kalangan tabi'in. Kana thiqatan faqihan fadilan abidan. Beliau ini, ya, Zainul Abidin, seorang yang terpercaya, faqihan, mumpuni dengan keilmuan berkaitan dengan din dan agama, sangat mulia, sekaligus ahli ibadah. Ya, itu namanya siapa? Ali bin Husain bin Ali, ya, Zainul Abidin. Anaknya namanya siapa tadi? Muhammad. Dipanggilnya apa? Al-Baqir. Naam. Ya, al-ma'ruf bil Baqir. Ayahnya namanya Ali bin Husain, terkenalnya dengan sebutan siapa? Zainul Abidin. Ya, Zainul Abidin ini meninggal pada tahun, ada yang mengatakan 94 Hijriah di Madinah, ada yang mengatakan 93 Hijriah di Madinah. Dan pada saat itu beliau berumur 58 tahun, ya.
Dan beliau dikuburkan wadufina fil Baqi, di pemakaman di kota suci Madinah, yaitu Baqi. Nah, beliau Zainul Abidin dan anaknya ya yang bernama Muhammad yang sering dipanggil dengan panggilan Al-Baqir itu berkunjung ke rumah sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir dan ayahnya dua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Al-Baqir dan ayahnya yang bernama Zainul Abidin ini datang ke rumahnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, di situ ada kaumnya Jabir, ya, ada kalangan kaumnya Jabir radhiyallahu anhuma. Nah, kemudian ternyata orang-orang yang datang itu dari kalangan kaumnya sedang bertanya kepada Jabir bin Abdullah. Fasa'aluhu anil ghusli. Di antara yang ditanyakan itu tentang mandinya Nabi SAW. Naam, terutama berkaitan dengan takaran airnya berapa sih Nabi kita Muhammad SAW tersebut mandi. Ya, takarannya tersebut. Faqala yakfika sa'. Cukup engkau tersebut mandi dengan takaran air 1 sa'. 1 sa' itu sama dengan 4 mud. 1 mud itu sama dengan 6 on. Jadi kalau 1 sa' itu, 1 mud itu ya seperti kita tahu yang air di kemasan, yang cup itu kira-kira itu 1 mud. Jadi 4 kali itu, anggaplah ini nih. Ini 1 mud, 4 kali ini 1 sa'. Jadi mandinya Nabi takaran airnya 4 kali gelas ini. Ya, sangat sedikit sekali ya, seperti itu. Faqala rajulun ma yakfi ini. Ya Allah, ada dari salah satu dari kaumnya Jabir mengatakan, enggak cukup. Ya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kita enggak cukup, aku enggak cukup air sedikit seperti itu. Faqala Jabir. Kemudian Jabir berkata, kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran atau sya'ran. Ya, bahwasannya orang yang lebih hebat dari engkau, orang yang lebih utama dari engkau, itu cukup kok. Bahkan dia tersebut aufa, lebih banyak rambutnya. Jadi sya'run itu rambut, bisa dibaca ainnya disukunkan sya'run atau difathahkan sya'ran. Ya, ada kata Jabir, orang yang lebih banyak rambutnya itu cukup dengan 1 sa' tadi, 4 mud tadi. Ya, atau 4 gelas ini ya, seperti itu. Naam. Yuridu an-nabi SAW wa khairan minka, dan dia itu lebih baik daripada antum, lebih utama daripada antum. Siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuridu an-nabi SAW. Naam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan disebutkan ya, setelah itu summa ammana fi saubin. Kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu an shalla bina Jabir radhiyallahu anhuma imaman. Jabir mengimami salat kami. Kata siapa? Muhammad bin Ali bin Husain yang disebut dengan Al-Ma'ruf bil Baqir ya. Al-Baqir panggilannya, dan ayahnya yang bernama Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang yulaqab ya, gelarnya itu dengan sebutan Zainul Abidin. Naam. Ya, akhirnya mereka berdua ikut berjamaah dengan Jabir. Jabir bin Abdullah menjadi imam salat. Naam. Wa fi lafzin, dalam riwayat yang lain dengan redaksi yang berbeda, kana Nabi SAW yufrigu al-ma' ala ra'sihi salasan. Rasulullah SAW itu menuangkan air ke kepala beliau sebanyak 3 kali. Naam. Disebutkan yang mengatakan ar-rajul ladzi qala ma yakfini, diceritakan bahwasannya yang mengatakan ya qala ma yakfini huwal Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Naam. Bahwasannya yang disebutkan yang mengatakan oh enggak cukup dong buat kami dengan 4 ya mud tersebut atau 1 sa'. Ada yang mengatakan bahwasannya itu adalah Hasan bin Muhammad ya bin Ali bin Abi Thalib. Naam. Subhanallah, annahu kana huwa wa abuhu. Tayyib. Ya, itu yang disebutkan. Nah, disebutkan
Perawi tadi jelas ya, namanya Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib Al-Quraisy Al-Hashimi, tabi'i jalil, seorang tabi'in ya yang sangat mulia, muttafaq ala imamatihi, dan sepakat tentang status keimamannya, wa tausiqihi, dan terpercaya, yu'rab bil baqir, dan dikenal dengan sebutan al-baqir. Kenapa dikatakan al-baqir? Ya, subhanallah, karena dia tersebut sangat kuat sekali dalam pemahaman ilmunya, makanya dipanggil seperti itu. Naam, dan pemahamannya wa ta'ammuqu fihi, dalam masalah ilmu luar biasa. Beliau ini termasuk yang meriwayatkan hadis dari jalurnya Anas bin Malik radhiyallahu an dan juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, termasuk dari kakek ya, yaitu dari Hasan dan Husain. Ya, kakeknya siapa namanya? Hasan dan Husain, dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Dari hadis ini, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, ilmu yang bisa kita dapatkan adalah yang pertama, hirsus salafi ala ittiba'i sunnati hatta fi miqdari ma ittahara. Bahwasannya hadis ini dikeluarkan dulu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 252, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 329. Dan dalam kesempatan yang lain, Imam Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah juga menjelaskan tambahannya yang diceritakan Nabi SAW itu menuangkan air di kepala beliau sebanyak 3 kali. Ya, itu hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 255. Taib. Dari hadis ini, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ilmu yang bisa kita dapatkan adalah hirsus salafi ala ittiba'i sunnati hatta fi miqdari ma ittahara. Semangatnya para salafun salih, ya, siapa tadi? Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain, termasuk juga ayahnya ya Zainul Abidin, yaitu Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, dan termasuk yang lainnya ya, termasuk Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib ya. Itu luar biasa semangatnya mereka tersebut ya dalam mencari ilmu, termasuk dari kalangan keluarganya Jabir, kaumnya Jabir, semangat betul untuk mendapatkan ilmu. Hatta sekedar yang dianggap orang biasa-biasa saja berkaitan dengan takaran dari mandinya Nabi SAW tersebut ditanyakan oleh mereka. Naam. Yang kedua dari hadis ini, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, ilmu yang bisa kita dapatkan, anna miqdara sha'in minal ma yakfi fil ghusl minal janabah. Bahwasannya takaran 1 sa' dari air itu cukup loh untuk mandi janabah atau untuk mandi junub. Wa qad dallat al ahadisu ala maqadiri mukhtalifatin. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang takaran atau ukuran dari air yang digunakan oleh Nabi untuk mandi. Dengan takaran riwayat-riwayat itu menjelaskan perbedaan-perbedaan takaran air yang digunakan oleh Nabi SAW dalam masalah mandi. Dalam hadis Jabir tadi disebutkan 1 sa' atau 4 must. Dalam hadis Ibunda Aisyah disebutkan yaitu 3 sa', salah 1 sa', ya, artinya lebih banyak ya. Dikatakan oleh Ibunda Aisyah dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 250, dan hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 319. Qalat, Ibunda Aisyah berkata, bertutur atau bercerita, kuntu aktasilu ana wan nabiyyu sallallahu min ina'in wahidin, ya, min qadahin yuqalu lahu al-faraqu. Aku pernah mandi sama-sama dengan Nabi di bathtub yang satu, ya, di bathtub
yang satu, di tempat yang satu. Dari hadis ini menunjukkan kalau pasangan suami istri boleh nggak mandi bareng-bareng atau sama-sama dalam satu kamar mandi? Boleh. Berdasarkan hadis ini. Naam. Ya. Itu jumlah airnya ya, al-qadah min qadahin yuqalu lahu al-faraq, itu kira-kira 3 sok. Tadi dalam hadis Jabir berapa sok? 1 sok kan? 1 sok sama dengan 4 mud. 1 mud itu sama dengan 6 on. Tapi kalau kita hitung dengan gelas ya, lebih kecil daripada ini, anggaplah seperti ini kita katakan. Kalau yang lebih jelas lagi itu yang apa? Air di kemasan, yang gelas itu, yang cup itu seperti itu. Itu 1 mud tuh, 4 kalinya. 1 sok itu. Yang diterangkan dalam hadis Jabir. Nah, dalam hadis Ibunda Aisyah 3 sok. Ya, 4 mud kali 3 berarti 12 mud ya. Berarti anggap 12 ukuran air kemasan yang cup atau gelas tadi itu, gelas kecil itu. Seperti inilah anggap ya. Ini kurang lebih deh, kurang lebih. Ya, 12 ini. Kalau dalam hadis Jabir kita katakan itu disebutkan bahwasannya 1 sok. Ini di sini disebutkan 3 sok. 3 sok ya. Wadzalika wallahu a'lam, yang demikian kenapa kok berbeda-beda? Li ikhtilafil awqat wal ahwal. Dikarenakan perbedaan waktu dan keadaan. Bisa jadi kita kan bahwasannya lebih banyak nih air, pada kesempatan yang lain lebih sedikit. Bisa tuh seperti itu. Wa huwa dalilun ala adami tahdidi. Di sini menunjukkan bahwasannya untuk mandi itu takaran airnya tidak ada batasannya, tidak ada hitungan tertentu. Ya kan? Balil matlub tahqiqus sunnah ma'aqillatil ma. Yang dituntut kita ketika mandi itu untuk takaran airnya itu menjalankan sunnahnya. Yaitu apa? Berusaha seminimal mungkin tuh air, artinya jangan sampai tabzir. Itu saja intinya. Kita merasa tadi siapa? Seorang tabi'in, seorang alim yang bernama Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, dia mengatakan apa? Ma yakfini, enggak cukup dong cuma sekedar 1 sok tadi itu atau 4 mud. Ya kan, seperti itu. Walhasil ya, ini menunjukkan bahwasannya lebih takarannya 1 sok, bahkan 3 sok sekalipun lebih, sebagaimana yang kita alami sekarang ini, karena keadaannya berbeda. Apalagi kalau keadaannya itu panas, yang mencucurkan keringat di badan kita, yang mau tidak mau pada saat mandi, air yang kita gunakan bisa jadi lebih dari 3 sok sekalipun, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Makanya kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, ya, berkaitan dengan tubuhnya manusia itu kan berbeda-beda, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang, ya kan? Makanya itu penggunaan airnya sesuai dengan kebutuhan badannya. Atau termasuk juga kan untuk bersih-bersihnya itu berbeda-beda. Ada yang memang sudah aslinya itu mudah untuk dibersihkan. Ada orang yang ketika mandi itu kekuatan untuk menggosok badannya, menghilangkan segala yang kotor seperti daki di badannya itu kan membutuhkan air yang lumayan banyak. Nah, makanya di sini sesederhana mungkinlah ya kita menggunakan air. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, ajma'atil ummatu ala anna ma'al wudu'i wal ghusli la yustaratu fihi qadrun muayyanun. Sepakat umat ini atau para ulama bahwasannya untuk air wudu dan air mandi tidak disyaratkan ada takaran yang tertentu atau takaran khusus, enggak. Jadi tidak ada hitungan tertentu. Bal idza istau'aba al-a'dha kafahu bi ayyi qadrin kana. Jika anggota-anggota badan ini terutama berkaitan dengan anggota wudu ya, kita tahu kalau Nabi itu mandi 1 sok ya, atau bisa jadi lebih. Kata Ibunda Aisyah sampai 3 sok. Kalau untuk wudu berapa?
cuma 1 mud. 1 mud. Kalau wudu kita pernah coba, cukup tuh 1 mud itu air yang di kemasan, yang cup atau gelas itu cukup. Tapi memang berkaitan dengan yang wajib-wajibnya saja. Kita tahu kan tahapan wudu Nabi itu ada sekitar 8 atau 9 tahapan. Yang wajib dari anggota wudu yang terkena air atau yang dibasuh atau diusap yang mana? Cuma berapa? Cuma ada 4. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Ma'idah, surah yang ke-5 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin melaksanakan ibadah salat, ya berwudulah. Apa yang dibasuh? Wajah, tangan sampai ke siku. Kemudian mengusap kepala termasuk kedua telinga. Kemudian membasuh kaki sampai ke mata kaki. Nah, kita pernah mencoba tuh, ya, 1 mud tadi itu dengan hitungan air segelas seperti ini atau kurang daripada ini. Kalau air yang di cup kecil itu, ya, air yang di kemasan yang gelas atau cup tadi itu kan, itu 1 mud tuh. Cukup untuk wudu. Tapi yang wajib-wajibnya doang. Ya, yang 4 anggota wudu tersebut yang terkena air. Wajah, tangan sampai ke siku, mengusap kepala dan kedua telinga, membasuh kaki sampai ke mata kaki. Cukup, insyaallah. Ya, seperti itu. Tapi memang sekali lagi kata Al-Imam An-Nawawi, untuk air wudu dan air yang digunakan untuk mandi, enggak ada hitungan tertentu, enggak ada hitungan khusus. Selama itu masih dibutuhkan oleh anggota badan kita, baik anggota-anggota wudu ataupun mandi, maka silakan dia gunakan air sesuai dengan kebutuhannya. Berapapun ukurannya, berapapun takarannya. Ya. Wa mimman naqal ijma fihi Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Ya, dan bahkan Al-Imam At-Tabari, yaitu nama beliau, kunyahnya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, beliau mengatakan ini ijma, bahwasannya tidak ada hitungan tertentu dari takaran air yang digunakan untuk berwudu atau mandi. Yang jelas itu sesuai dengan kebutuhan dari dia tersebut menggunakan itu air untuk berwudu atau mandi. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Wa ala hadza, maka oleh sebab itu fal matlubu fil ghusli huwal isbaghu ma'al harsi ala taklilil ma bi ayyi qadrin hasala dzalika. Yang wajib, yang dituntut pada saat kita mandi itu tidak lain mensempurnakan mandinya. Tentunya dengan kesemangatan berusaha sesederhana mungkin kita menggunakan air. Ya, berapapun ukurannya yang didapatkan, tapi sederhana mungkin. Jangan bersikap tabdzir. Itu yang diperingatkan. Seperti itu. Ya, sesuai dengan kebutuhan saja pada saat mandi tersebut. Ya, tidak ada hitungan dan takaran tertentu. Li'anna ma warada anin Nabi SAW, ya, dalalatuhu dalalata fi'lin, karena yang ada dari Nabi SAW itu menunjukkan berkaitan dengan perbuatan Nabi SAW. Dan kita tahu tidak diucapkan oleh Nabi, cuma itu dilihat dari apa yang dilihat oleh sahabat. Seperti Jabir memahami ketika mandi, itu Rasulullah takaran airnya cuma 1 sok. Ibunda Aisyah bercerita 3 sok. Ya. Jadi dalalahnya itu yang menunjukkan di sini cuma perbuatan Nabi SAW. Wal insan, dan kita tahu manusia. Ahyanan law iktasala bis-sok rubbama akhalla. Kita tahu kalau seseorang itu mandi, kadang dengan takaran 1 sok, kadang kurang seperti itu. Bisa jadi lebih, ya kan? Fala tudlab as-sunnatu, ya, fala tatlubu as-sunnatu bidiya'il fardi. Yang jelas sunnah itu tidaklah menuntut untuk menghilangkan kewajiban. Artinya kalau kita memang takaran 1 sok itu enggak mencukupi buat kita, boleh kita tambah sesuai dengan kebutuhan dari anggota tubuh kita pada saat mandi. Termasuk juga 1 mud itu enggak mencukupi buat kita untuk berwudu.
Apalagi selain yang kita kerjakan yang wajib-wajibnya pada saat berwudu, yang sunnahnya pun kita amalkan. Kita mengatakan, Ustadz, anak nggak cukup dengan hitungan 1 mud berkaitan dengan takaran air yang digunakan untuk berwudu. Itu tidak dituntut yang berkaitan dengan itu. Yang dituntutnya itu mensempurnakan wudunya dan mensempurnakan mandinya, kan seperti itu. Cuma kita diperingatkan ketika menggunakan air tersebut hendaknya sesederhana mungkin. Jangan bersikap tadzir, jangan dibuang-buang tuh air, kan seperti itu. Sesuai dengan kebutuhan saja. Naam, makanya di sini dikomentari oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, "Faman istata'a an yaktasila bisa fahuwa afdal." Siapapun di antara kita ini, jika kita mandi dengan hitungan takaran mandi 1 sa', oh itu utama, bagus, ya kan? Wa illa zada malam yasil ila hadil israf. Kalau merasa nggak cukup, nggak apa-apa ditambah airnya, selama air yang digunakan itu bukan dalam batasan yang israf, berlebih-lebihan sehingga membuat tabzir seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang ketiga dari hadis ini, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, ilmu yang bisa kita dapatkan adalah annahu yanbaghi al-iqtisad fi isti'malil ma' wa yukrahu at-tanattu wal israfu fihi. Ya, seyogyanya ketika kita menggunakan air untuk mandi ataupun untuk berwudu, itu sesederhana mungkin dan dimakruhkan untuk berlebih-lebihan. Israf, membuang-buang air, haram, ya kan? Kita mandi menggunakan air sesuai dengan kebutuhan dari anggota badan kita, baik itu berkaitan tentang wudu ataupun tentang masalah mandi. Ya. Dan kalau sudah bersikap israf itu kan haram. Israf itu berlebih-lebihan. Ya, kita perhatikan sebagian teman kita itu. Wudu. Mentang-mentang enggak bayar kadang, dia buka kerannya itu dengan sempurna, dengan full. Airnya sangat deras sekali. Yang cipratannya itu mengenai sahib-sahib teman-teman kita yang ada di sekitar situ. Nah ini kan tabzir, israf, berlebih-lebihan. Tidak boleh yang demikian, ya. Dan israf itu kan terlarang, ya, berlebih-lebihan dalam masalah apapun, apalagi tabzir, ya, itu haram, ya, dalam hal apapun, termasuk masalah air mandi sekalipun. Maka oleh sebab itu kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah, kata beliau, qad yufaqu bil ma'il qalil fayakfi. Maka usahakanlah sederhana mungkin menggunakan air seminimal mungkin dan itu cukup, alhamdulillah, ya kan, seperti itu. Nah, kadang menggunakan air yang banyak pada ujungnya juga enggak mencukupi juga karena dia berlebih-lebihan dalam menggunakan air tersebut. Wa yukhraqu bil katsir fala yakfi. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan nanti setelah adzan Isya. Fayatafadhal, silahkan. Ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Kita lanjutkan dari apa yang kita bahas. Ya, di ujungnya di sini disebutkan kita disunnahkan untuk menggunakan air sesederhana mungkin, ya, jangan sampai berlebih-lebihan, jangan sampai bersikap tabdzir, ya, jangan sampai dibuang-buang dalam kondisi yang sia-sia. Naam. Taib. Disebutkan kan tadi oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain di ujung daripada cerita beliau tentang hadis ini pada saat berjumpa dengan sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, summa ammana fi saubin. Bahwasanya setelah itu kami melakukan salat berjamaah yang dipimpin oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah fi saubin. As-saub huna, ya, dalam satu pakaian saja, maksudnya tidak kondisinya dua. As-saubu huwa qit'atul qumas qabla al-khiyatah, ya, bahwasanya yang disebut dengan saub di situ adalah secuil dari kain yang digunakan sebelum dijahit. Fal izaru saubun,
Kalau kita tahu ya, kalau berkaitan tentang pakaian laki-laki pada saat ihram itu kan dua kain. Satu kain menutup bagian bawah, yaitu namanya izarun. Satu kain lagi menutup bagian atas, itu namanya apa? Ridaun. Nah, seperti yang kita pakai ini, kayak antum ini dua nih, ya kan? Bagian atas kemeja, bagian bawah celana. Ya, kalau saya ini langsung, ya, dengan dalamannya tentunya seperti itu. Bolehkah dengan satu pakaian yang langsung seperti ini? Boleh. Jabir ditanya, ya Aba Abdillah tusalli wa ridauka mawdu, bahwasanya wahai Abu Abdillah, yaitu kunyah daripada Jabir bin Abdillah, antum mengimami salat atau antum salat ya, mengimami salat pada saat kondisi selendangmu tersebut yang bagian menutupin atas tersebut tidak ada, karena dia langsung dengan memakai pakaian yang bersambung, satu kain saja, tidak dua kain, sebagaimana seseorang yang memakai apa? Pakaian ihram tersebut, dan itu tidak mengapa yang demikian. Kata Jabir, "Na'am, iya benar, aku memakai satu pakaian saja yang langsung menyambung, yang bisa menutupi pundak hingga ke bawah, ya kan? Ke kaki, seperti itu." Kemudian disebutkan oleh Jabir radhiyallahu an, ya, bahwasannya ahbabtu an yarani al-juhal mislakum. Ra'aitu Rasulullah SAW yusalli hakadha. Aku sengaja pakai pakaian seperti ini. Tidak dua. Yang bagian bawah tadi namanya apa dalam bahasa Arab? Izar. Yang bagian atas namanya rida. Kayak antum begini ini dua nih. Satu, dua, ada kemeja, ada bawahannya celana. Kalau saya ini dianggapnya apa? Satu, ya kan? Seperti itu. Ada yang protes ketika Jabir mengimami sholat dengan pakaian yang langsung satu pakaian tadi, yang menutupi apa? Pundak, tubuh yang bagian atas hingga paha, hingga betis, ya, seperti itu. Nah, ada yang bertanya, antum kok pakai seperti ini? Selendangnya mana gitu loh yang menutupi? Ini kan sudah tertutup, kata Jabir, dan aku sengaja seperti ini supaya orang-orang yang jahil seperti antum, kata dia, bisa melihat bahwasannya ini dibolehkan. Kenapa? Karena aku telah melihat Rasulullah SAW memakai pakaian seperti ini ketika memimpin sholat. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam kitab sahih beliau membikin satu bab khusus tentang masalah ini. Bawa alaihi Al-Bukhari biqaulihi babu as-salatu bighairi rida. Bab yang menjelaskan melaksanakan ibadah salat tanpa memakai bagian atas yang selendang itu, ya. Entah surban atau selendang secara umumnya. Jadi saya mempermisalkannya seperti itu. Kalau antum lihat di antara kita ini kan ada yang memakai atasan dan bawahan. Ini kan dua. Satu kemeja, satunya celana. Nah, kita pakai gamis langsungan kan seperti itu. Bisa menutupin seluruhnya, dan seperti ini tidak ada masalah yang demikian. Nah, memang selama satu pakaian seperti ini menutupin aurat, ya kan? Karena kan ini termasuk syarat sahnya ibadah sholat. Termasuk apa? Syarat sahnya apa? Ibadah sholat. Bahwasanya syarat sahnya ibadah sholat itu menutupin aurat. Kan ada 6 syarat sahnya ibadah sholat itu. Salah satunya syatrul aurat, menutupin aurat. Auratnya kita laki-laki jelaskan dari pusar sampai ke lutut. Sedangkan auratnya perempuan itu seluruh tubuh tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Walaupun dia jadi imam. Imam-imam kita sekarang kan kata-kata pakai pakaian yang langsung begini. Seperti itu. Ya, tidak jarang kita perhatikan sekarang imam-imam kita itu pakai sarung, kemudian atasnya ada pakaian lain seperti baju koko itu kan, seperti itu, atau baju kemeja misalnya. Nah, enggak ada masalah. Rasulullah SAW mengatakan dalam kesempatan yang lain, waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila anis shalah fi saubin wahid, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, auli kulli, ya, bahwasannya semua antum itu, ya, bisa menggunakan selama apa? Menutup auratnya, seperti itu. Wallahu a'lam. Dari hadis ini juga, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, intinya ketika kita salat apa? Menutupin
aurat kita. Mau langsung pakaiannya atau mau terbagi menjadi dua, satu menutupin bagian bawah, kemudian yang satu lagi menutupin bagian atas, ya tidak menjadi masalah. Yang penting menutupin aurat. Kemudian dari hadis ini kita katakan ilmu yang bisa kita dapatkan bayanu ma kana alaihi salafu minal ihtijaji bi af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam wal inqiyadu ila dzalika lianna Jabiran radhiyallahu an radda ala man qala inna as-sa la yakfi fil ghusl bi fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa halihi wa annahu awfa minhu sya'ran aw sya'rat ya fa'afhamahu wa raja ilaihi. Di sini penjelasan para salafun as-salih itu berhujjah dengan perbuatan Nabi dan segera taat dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallam dengan mencontoh yang dicontohkan oleh Nabi lewat perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi Jabir membantah ada seorang yang mengatakan satu sok untuk takaran air enggak cukup buat aku. Kata Jabir bin Abdullah ya bahwasannya ada orang yang lebih lebat rambutnya bahkan lebih baik daripada engkau itu sanggup untuk mandi dengan takaran satu sok tadi. Nah berarti menunjukkan hadis itu apa? Ucapan Nabi atau sabda Nabi sekaligus juga perbuatan Nabi SAW dan takhirnya Nabi, pembenaran Nabi akan apa yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah ajma'in. Naam. Kemudian wujubul wuquf indal haq min ghair mumana'atin wala jidal. Ya, kita wajib untuk ya mengikuti yang hak tanpa ada perdebatan. Tadi yang bertanya kepada Jabir yang mengatakan enggak cukup dong satu sok. Itu siapa? Menurut riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, nama orang yang bertanya tadi dan mengatakan itu kepada Jabir namanya Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ada yang lebih baik selain apa? Ada yang lebih baik dari engkau, sanggup loh mandi dengan takarannya apa? Satu sok tadi. Nah, kita lihat sikapnya siapa? Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Langsung apa? Sam'an wa ta'atan. Mendengar dan siap taat, tidak bantah-bantahan di situ. Enggak ngeyel lah. Jadi kita pun harusnya begitu. Contoh apa yang dicontohkan oleh Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Dia tidak membantah Jabir. Oh begitu. Ya kita kerjakan semampunya kita. Fattaqullaha mastata'tum. Tidak perlu kita bantah ketika ada seorang ustadz menyampaikan satu hadis ini loh hadisnya sahih. Tapi ustadz enggak usah. Ya udah sam'an wa ta'atan. Ini loh ayatnya, ini hadisnya, selesai sudah. Makanya wajib kita tersebut menerima kebenaran, tidak boleh menolak dan tidak boleh membantah lagi kalau sudah ayat dan hadis yang disampaikan. Wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini al-mubahasa fil ilmi was su'al anhu. Wa in kana sa'il ashrab ya nasaban. Subhanallah. Bahwasannya di sini kita katakan berkaitan dengan pembahasan ilmu dan bertanya kepada orang yang mengerti kan seperti itu, saling berdialog. Walaupun yang bertanya itu mulia dalam masalah nasab. Tadi Ahlul Bait yang bertanya tadi ya kan? Subhanallah, keluarganya Nabi SAW langsung Ahlul Bait. Tadi siapa? Dari cucunya Ali bin Abi Thalib dan cicitnya Ali bin Abi Thalib. Ya, Muhammad bin Ali, kemudian Ali bin Husain ya, Zainul Abidin, itu cucunya Ali bin Abi Thalib. Kemudian Zainul Abidin punya anak namanya Muhammad yang disebut dengan panggilan Al-Baqir yang sering kita ketahui dengan sebutan Al-Baqir adalah Ahlul Bait. Seorang yang terhormat. Tapi mereka Masya Allah mendatangi para sahabat Nabi bertanya. Ya, meskipun mereka tersebut mulia ya kan? Artinya membahas ilmu itu tidak memandang siapapun. Kita yang enggak ngerti, enggak paham, meskipun status kita siapa, kita tanya, fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Jangan malu untuk bertanya. Kadang yang sering terjadi apa? Orang tua misalnya menganggap dirinya sudah tua, enggak malu bertanya kepada yang muda. Padahal kita tahu anak muda itu kadang lebih punya kualitas ilmu kan seperti itu. Ya tidak peduli kita katakan. Bahkan Masya Allah ini kan karunia Allah Jalla wa'ala. Kita memang lebih duluan lulus misalnya.
di satu instansi universitas misalnya, satu alma mater. Ternyata adik kelas kita itu lebih alim, lebih paham, lebih mengerti. Kita yang senior sekalipun, kalau kita nggak tahu tanyakan. Jangan merasa malu dalam mubahasah, ya, dalam masalah dialog tentang ilmu atau tentang berkaitan dengan ketidakpahaman, bertanya. Ya, bertanya, tidak mengapa yang demikian, ya, seperti itu. Meskipun kita lebih senior, kita mungkin lebih apalah dalam masalah kaitannya, ya, tentang masalah nasab misalnya, atau dalam masalah keturunan, atau dalam masalah jabatan misalnya, atau dalam masalah apapun. Subhanallah, Imam Malik rahimahullah rahmatan wasi'ah itu sering didatangi oleh khalifah, oleh gubernur-gubernur bertanya tentang satu persoalan. Dan itu tidaklah membuat mereka tersebut malu untuk bertanya kepada seorang Imam Malik. Imam Malik yang didatangi. Seperti itu. Dan siapapun tentunya kita katakan, ya, artinya kita selalu membahas tentang masalah ilmu, tidak memandang siapapun, ya, orang yang kita tanya tersebut. Subhanallah. Ya, kita tentu tahu muridnya siapa? Abdullah bin Abbas. Ya, yang bernama Atha bin Rabah. Yang penampilannya itu biasa. Beliau itu seorang budak, hamba sahaya. Kemudian dibebaskan. Subhanallah, Allah Jalla wa'ala menganugerahkan ilmu yang sangat luar biasa. Tentang masalah keilmuan itu kita katakan tidak bisa dikategorikan, oh kalau orang alim itu pasti ganteng, pasti berpenampilan yang keren, wajah yang Masya Allah, Tabarakallah. Ya, kita katakan seorang, ya, Atha bin Rabah, seorang yang mungkin menyangka dia tersebut seseorang yang biasa kalau ketemu. Tapi pernah terjadi orang yang nggak ngerti. Dipikir orang yang berilmu tersebut, orang yang pakaiannya wah, kemudian wajah itu menarik dan lain sebagainya. Didatangi orang, yang mana? Itu yang banyak kerumunan. Yang mana? Yang duduk di situ. Hah, dia. Terkaget-kaget. Tapi itulah Allah Jalla wa'ala ketika memuliakan seseorang, dengan ilmu diangkat derajatnya beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Diangkat karena keilmuannya. Subhanallah. Nah, itu diantaranya. Dan banyak lagi cerita-cerita yang lainnya. Jadi subhanallah, jangan antum ada anggapan kalau orang maaf kekurangan dalam segi sudut pandang wajah, oh berarti nih ilmunya nggak benar. Nggak, tolak ukurnya begitu. Ya, artinya yang dia sampaikan itulah kebenaran dari Quran ataupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Terakhir, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah, ilmu yang bisa kita dapatkan adalah masru'iyatu ifragil ma'i ala ra'si salasa marrat fil ghusl min babi isbagil ghusl. Wallahu ta'ala a'lam. Disyariatkan untuk memercikkan air ke atas kepala atau menuangkan air ke kepala sebanyak 3 kali pada saat mandi, dan itu termasuk pensempurnaan dalam masalah mandi tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Allah ta'ala yang hanya maha mengetahui. Baik, ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Boleh satu pertanyaan? Ini ada pertanyaan, Ustadz, ketika seseorang bau ketek, apakah membatalkan wudhu dan sholatnya? Batal nggak? Ini pertanyaan aneh juga ya. Yang membatalkan wudhu kan jelas ya. Yang pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudhu ya, yang membatalkan wudhu itu otomatis kalau wudhunya batal, sholatnya batal. Yang membatalkan wudhu itu yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur bagian bawah. Batal wudhu kita, dan otomatis salat kita batal kalau wudhu batal. Yang kedua, an-naumul amik, tidur nyenyak, batal wudhu kita. Yang ketiga, zawal akal, hilang akal seperti pingsan. Yang keempat, pendapat yang rajih, memegang kemaluan secara langsung dan sengaja, batal wudhu. Kemudian yang kelima, yang membatalkan wudhu adalah makan daging onta. Ya, kenapa makan daging onta batal ya? Sesuai hadis Rasulullah yang mengatakan
Dalam hadis Jabir bin Samarah dan hadis dari sahabat yang mulia Barra bin Azib, tawaddau min luhumil ibil. Berwudulah kalian habis makan daging onta. Makan susu ontanya batal enggak? Tidak. Nah, itulah tadi syariat kita katakan seperti itu. Nah, adapun yang bau ketek enggak. Cuma enggak layak aja. Kan kita disuruh ketika ke masjid atau salat berjamaah untuk berwangi-wangi, bukan begitu? Dan itu enggak layak ya. Kalau kita datang ke masjid dalam kondisi bau mulut, bau badan, termasuk bau ketek sekalipun. Saya tidak bisa membayangkan di antara antum, ada kadang kita dapatkan samping kanan kiri kita memang bau ketek yang kita berta'awud kepada Allah ya, meminta perlindungan agar jangan sampai salat kita ini enggak khusyuk gara-gara bau keteknya mereka itu. Subhanallah. Nah, ini memang subhanallah kita katakan kita mawas diri ya. Jangan sampai datang ke masjid dalam kondisi bau badan. Tolong, itu muskilah nanti ya. Tapi bukan berarti kalau misalnya ada orang yang bau badan atau bau ketek membatalkan wudu dan sholat. Tidak seperti itu ya. Yang membatalkan wudu dan sholat sangat jelas tadi yang saya sebutkan. Yang membatalkan sholat ya segala sesuatu yang membatalkan wudu. Kalau wudunya batal juga sholatnya. Termasuk sholat misalnya. Berbicara secara sengaja. Orang sholat dia bicara, ngomong. Dan sengaja bukan tanpa kesadaran. Sadar bicara, batal. Lagi sholat, makan, minum, batal ibadah sholatnya tersebut. Seperti itu. Dan lain lagi ya. Wallahu a'lamu bissawab. Seperti itu. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.